Wait, tunggu dulu nih. Bayangkan sekarang ini Boruto ceritanya telah masuk ke era time travel Shippuden loh. Kejadiannya akan merusak realita sampai perang shinobi keempat. Ini justru seru, nah dengarkan sampai akhir. Di balik riuhnya pertarungan shinobi sekarang, bumi tanpa sadar telah menarik perhatian para penghuni langit. Perubahan besar yang dipicu oleh perjalanan waktu Boruto telah mengguncang keseimbangan dimensi, ngebuka retakan yang bahkan mampu membangunkan kembali sosok yang seharusnya terkubur selamanya, Isshiki Otsutsuki. Sementara tim Uzumaki berjuang menghadapi Akatsuki dan menjaga jalannya sejarah. Ancaman dari luar planet itu justru semakin nyata ya. Singularitas waktu mencapai puncaknya. Takdir para shinobi berubah arah. Pertempuran Boruto dengan para legenda seperti Jiraiya, Nagato, bahkan Itachi hanyalah awal. Dari balik semua itu, sebuah perang lebih besar menanti nakama. Perang antara pewaris Uzumaki dan para dewa Otsutsuki yang sekali lagi turun tangan demi merebut buah cakra. Ini bakalan menarik loh. Tapi tetap disclaimer ya. Ini konteksnya itu hanyalah cerita fanfiction aja, tidak berpatokan pada manga resmi itu. Jadi jelas cerita ini untuk hiburan semata. Nah, dari sini kita langsung masuk ke inti ceritanya. Di balik layar kegelapan itu, Obito akhirnya menunjukkan taringnya lagi. Selama ini ia hanya tersembunyi dan bersembunyi di balik topeng topi yang konyol. Sekarang dengan keadaan makin kacau balau itu, ia menanggalkan perannya yang penuh sandiwara. Sorot matanya dingin, Sharingan berputar dengan aura penuh tekadnya. Berdiri di tengah markas Akatsuki, di hadapannya Kisame yang hanya tersenyum menyeringai. Zetsu yang mengamati dengan tenang, dan juga mereka para sisa-sisa anggota yang masih mengalami keraguan setelah kehilangan Pain itu. Dengan suara rendah namun penuh wibawa ya, Obito menegaskan bahwa era baru Akatsuki telah dimulai. Ia menuntut kesetiaan mutlak, menyatakan dirinya sebagai pewaris sejati kehendak Madara. Kisame jelas tidak keberatan. Bagi monster kabut itu, kekuatan Obito adalah jaminan menuju pertarungan dan kekacauan tanpa akhir. Zetsu dengan segala misterinya hanya menyeringai samar karena tahu inilah saat yang ditunggu-tunggu. Sementara itu, mereka para anggota lain juga pada bergejolak nih. Kesetiaan kepada Nagato yang masih kuat di antara mereka. Namun ia sadar jika ia menolak, ia akan jadi penghalang yang segera dimusnahkan. Di sisi lain, jauh dari markas Akatsuki ya, tim Uzumaki mulai berkumpul dalam sebuah ruangan rahasia di bawah tanah. Sebuah markas lama yang kabarnya dulu milik Orochimaru. Boruto, Sarada, Mitsuki, dan bahkan Orochimaru sendiri duduk mengelilingi meja bundar itu. Suasana penuh ketegangan. Mereka baru saja mendengarkan kabar bahwa Obito kini benar-benar mengambil alih Akatsuki. Boruto meninju meja itu dengan wajah penuh tekadnya ya. Kalau Akatsuki bangkit lagi, dunia bakalan hancur untuk kedua kalinya, katanya dengan nada marah itu. Sarada menghela nafas, matanya bersinar dengan Sharingannya. Ia tahu perang ini bukannya soal kekuatan aja, tapi juga strategi pula. Mitsuki yang lebih tenang menyarankan agar mereka tak bertindak gegabah ya. Orochimaru dengan senyum misteriusnya hanya berkata bahwa peperangan besar selalu menyimpan peluang pula, dan peluang ini bisa dimanfaatkan bila mereka itu cukup cerdas nakama. Dari situlah strategi rahasia mulai dirancang. Tim Uzumaki memutuskan untuk tidak menyerang secara langsung, melainkan membangun jaringan intelijen bayangan. Mereka menyusupkan klon Mitsuki untuk mengawasi pergerakan para Zetsu, sementara Boruto dilatih Orochimaru menggunakan teknik penyamaran tingkat tinggi agar bisa mendekati markas musuh. Sadar betul ya satu hal, menghadapi Obito dan Akatsuki tidak bisa dengan kekuatan belaka, harus ada siasat pengkhianatan bahkan manipulasi khusus pula. Awal ini dari permainan catur besar antara tim Uzumaki dan Obito itu benar-benar dimulai, dimana satu langkah salah itu akan bisa mengorbankan nyawa lah teman-teman. Karena begitu kendali penuh Akatsuki resmi jatuh ke tangannya, Obito tak mau jelas-jelas ngebuang-buang waktu. Ia tahu bahwa pasukan yang tersisa sudah tidak sekuat dulu lagi, tapi masih cukup berbahaya untuk mengguncang dunia shinobi kan. Dengan Kisame sebagai tangan kanannya itu dan beberapa anggota yang masih tersisa misteriusnya bersama Zetsu itu, Obito mulai menyusun ulang struktur organisasi. Ia menegaskan bahwa misi utama mereka bukan lagi sekedar mengumpulkan biju, melainkan membangun fondasi bagi rencana besar Mugen Tsukuyomi, Genjutsu tak terbatas yang akan menelan dunia dalam mimpi abadi. Pergerakan awalnya sederhana tapi mematikan.
Obito memerintahkan Kisame untuk mengacaukan aliansi negara-negara besar ninja itu dengan cara menyusup dan membantai pasukan kecil yang berjaga di perbatasan. Kisame dengan Same ada di tangannya bergerak seperti iblis di tengah malam, meninggalkan jejak darah tanpa saksi yang bisa lolos. Di sisi lain, di sini itu kita melihat bagaimana para Zetsu juga diperintahkan memimpin operasi di wilayah kecil untuk merebut sumber daya dan ngebuat shinobi itu pada berpaling satu sama lain curiga. Nah, di sini itu ya, sementara ini di markas bawah tanah, tim Uzumaki menerima kabar pertama dari jaringan intel mereka. Mitsuki dengan wajah serius melaporkan bahwa pasukan perbatasan Kirigakure lenyap tanpa jejak. Jelas hasil pergerakan Kisame itu terjadi. Sarada membaca pola ini dengan cepat bahwa Obito ingin melemahkan persatuan desa dengan menciptakan chaos kecil yang memicu saling tuduh. Boruto merapatkan tangannya itu. Kalau begitu kita harus lebih dulu menggagalkan manuver mereka sebelum desa-desa benar-benar terpecah. Nah, di sana Orochimaru tersenyum samar nih, seolah sudah menebak-nebak arah permainan sejak awal. Ia mengingatkan bahwa melawan Obito tidak bisa hanya mengandalkan keberanian. Dia adalah shinobi yang hidup dalam bayangan. Untuk menjatuhkannya, kalian juga harus belajar menggunakan bayangan itu sendiri. Ucapannya ngebuat suasana makin tegang, tapi juga membuka mata Boruto dan juga yang lainnya. Dengan cepat mereka merancang kontra strategi ya. Boruto akan menyusup pula ke wilayah perbatasan dengan identitas palsu untuk melacak gerakan Kisame. Sarada ditugaskan mencari celah dalam jaringan kertas Conan ya, berusaha memahami rahasia tekniknya agar bisa dijadikan titik lemah. Mitsuki bersama klonnya ditugaskan membayangi Zetsu karena mereka tahu dialah biang kerok informasi yang bisa menghancurkan kepercayaan antar desa. Satu hal yang membuat strategi ini makin berisiko, mereka harus melakukannya diam-diam pula tanpa sepengetahuan desa-desa lain. Karena jika informasi ini bocor, dunia shinobi bisa aja malah berbalik curiga kepada tim Uzumaki kan, menganggap mereka sekutu rahasia Akatsuki. Jelas di sini Boruto melangkah sendirian ke dalam hutan berkabut yang terletak di perbatasan Kirigakure. Udara terasa lembab seolah setiap helai kabut membawa bisikan ancaman itu. Dari laporan Mitsuki, inilah titik terakhir pasukan ninja yang hilang tanpa jejak nakama. Boruto memasang Byakugan milik Himawari melalui segel khusus yang dia bawa itu untuk memperluas jangkauan penglihatannya ya. Karena di balik kabut samar itu terdengar suara dentingan logam dan percikan air yang aneh, tanda khas Samehada yang benar-benar sedang bergerak. Tiba-tiba dari dalam kabut tebal itu, sosok tinggi berkulit biru muncul dengan senyum menyeramkan. Hoshigaki Kisame. Matanya tajam madang Boruto seperti predator menemukan mangsanya kan. Kau ini bocah, apakah tersesat? Ucapannya sebelum menyeret Samehada yang bergetar kegirangan ya, seolah merasakan cakra besar dari tubuh Boruto. Dia tidak menjawab dengan kata-kata panjang, hanya mengeluarkan kunai bersegel biru dengan simbol Uzumaki di tengahnya. Kalau kau yang bertanggung jawab atas pembantaian ini, maka aku datang untuk menghentikanmu, Kisame. Jelas Kisame tertawa keras. Kau punya mata yang sama dengan si rubah kecil dari Konoha dulu ya. Tapi kekuatanmu mari kita uji dulu sebelum kau berbicara lebih lanjut. Dalam sekejap Samehada itu melibas tempat itu ya, menghantam tanah hingga menciptakan gelombang air besar pula. Boruto melompat membuka segel karmanya. Cakra biru bercampur hitam menyelimuti tubuhnya. Dari tangannya rasengan berputar liar, namun kali ini bercampur dengan kilatan petir hasil latihan Raikiri bersama Sarada. Nah, di sini pertarungan pun pecah ya. Kisame menciptakan jurus Daikodan no Jutsu itu, hiu air raksasa melesat ke arah Boruto dengan cepatnya. Namun Boruto jelas tak mundur, melainkan memadatkan rasengan petirnya dan menghantarkan langsung ke mulut hiu air itu. Meledakan kabut menjadi percikan cahaya biru kebiruan. Suara ledakan memekakan telinga hingga Kisame melirik dengan rasa kagum bercampur darahnya. Oh, bocah ini bukanlah main-main ya. Boruto merasakan cakranya terkuras cepat seketika. Kali ini Samehada mendekat. Karena pedang itu lapar akan energi ya, dia terpaksa menggunakan trik lain, melempar kunai bertanda segel ruang waktunya, memindahkan dirinya secara instan ke sisi lain, lalu menyerang dari blind spotnya. Tapi Kisame sudah terbiasa melawan ninja cepat seperti Gai dan juga B. Ia membalikkan tubuhnya dengan kecepatan luar biasa, menangkis serangan Boruto dan membuat pertarungan jadi brutal dengan jarak dekatnya. Sementara di kejauhan Nagato Jiraiya dan Sarada mengamati dari balik segel pengintaian Orochimaru. Sarada ingin turun tangan tapi Nagato menahan.
biarkan dia secara langsung. Boruto harus menguji dirinya melawan monster macam Kisame. Ini adalah ujian pertama yang akan membentuknya sebagai pemimpin tim Uzumaki. Jelas Boruto terdesak sejenak, nafasnya memburuk tapi di matanya ada kilatan teka. Kalau aku jatuh di sini, bagaimana mungkin aku bisa melindungi semua orang dari ancaman Otsutsuki nanti? Dengan teriakan keras, ia mulai menyalurkan teknik baru yang dia simpan untuk mohon pentingnya. Rasengan Uzumaki dikeluarkan, yakni gabungan cakra petir, angin dan segel kertas Otsutsuki yang didapatkan dari catatan rahasia. Bola energi itu berputar liar, lebih liar dari rasengan biasa dan seolah-olah menjadikan kekuatan generasi baru sekarang. Nah, jelas Kisame mulai serius saat sekarang ini. Senyum liarnya semakin mengerikan ketika Samehada itu menyerap sebagian besar cakra Boruto, ngebuat tubuh bocah ini terasa berat seolah ditarik ke dalam jurang gelapnya. Cakramu itu luar biasa. Samehada jelas menyukainya loh. Kisame mengatakan seperti itu, lalu menebaskan pedang hidup itu ke arah Boruto dengan kekuatan penuhnya. Suara raungan Samehada menggema seakan pedang itu tak sabar merobek daging mangsanya. Nah, Boruto sempat terpental, tubuhnya berdarah di lengan kanan tersebut. Namun matanya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Pikirannya, suara Jiraiya yang selalu mengajarkan teknik ninja terngiang itu, seorang shinobi bukanlah mereka yang tak pernah gagal, tapi mereka selalu bangkit setelah jatuh pula. Dengan nafas terengah itu, Boruto meraih gulungan kecil dari sabuknya cuy. Kertas segel Otsutsuki yang sebelumnya ia gunakan untuk menyembuhkan lengan Jiraiya kan. Dalam sekejap ia menempelkan segel itu ke tubuhnya, bukan untuk menyembuhkan melainkan untuk memperkuat aliran cakra. Tubuh Boruto seolah-olah menyala dengan sinar biru keperakan. Karma di lengannya semakin aktif lagi. Sepertinya itu bereaksi pada energi asing itu ya. Aku tidak bisa kalah sekarang ini, dia mengatakan seperti itu. Lalu ia menciptakan rasengan Uzumaki tersebut, bola energi besar yang kali ini bercampur dengan kilatan petir dan serpian segel bercahaya. Kisame mengangkat Samehada tinggi-tinggi, hendak menebas Boruto dari atas. Namun di detik-detik yang sama, Boruto menerjang ke depan dan menabrakkan rasengan Uzumaki tepat ke pedang itu. Benturan dua kekuatan raksasa itu meledak yang menciptakan gelombang energi yang ngebuat hutan sekitarnya itu luluh lantak pula. Ledakan itu bahkan ngebuat kabut hancur memperlihatkan langit yang suram di atas mereka. Kisame terkejut karena Samehada yang biasanya lapar akan cakra berteriak kesakitan seakan akan menolak energi asing dari segel Otsutsuki. Di momen itulah Boruto melihat celah, dengan teriakan tekadnya itu mendorong rasengan Uzumaki lebih dalam lagi, menghantam dada dari Kisame. Tubuh raksasa manusia hiu itu terpental keras ya, menghancurkan beberapa batang pohon besar sebelum terhempaskan ke tanah. Itu ngebuat kabut besar di bawahnya dan Samehada pun terlempar jauh meraung tak karuan. Boruto terhuyung, hampir jatuh tapi berhasil menahan diri. Darah menetes dari mulutnya, namun matanya tetap menyala penuh semangat itu. Aku bukanlah sekedar bayangan ayahku. Aku adalah Boruto Uzumaki dan aku akan menghentikan rencana kalian. Dia mengatakan seperti itu. Namun sebelum Boruto sempat mendekat untuk memastikan kemenangan, tanah di bawah Kisame retak nih. Dari sanalah celah muncul sosok hitam putih yang berwujud aneh. Zetsu dengan suara licik ia berucap, Kisame itu hanyalah pion, tubuhnya masih bisa dipakai untuk tujuan lebih besar lagi. Dan dalam sekejap, Zetsu mulai melilit tubuh Kisame mencoba menyatu dengannya. Dari kejauhan Nagato dan Itachi terkejut melihat ini ya. Jiraiya menggertakkan giginya. Itu bukanlah sekedar pertarungan, itu awal dari sesuatu yang lebih berbahaya. Nah, Boruto sendiri itu mulai kehabisan tenaga, itu langsung bersiap menghadapi ancaman barunya. Sadar betul kemenangan lawan Kisame itu hanyalah gerbang menghadapi kegelapan lebih besar lagi. Sementara ini di dimensi yang jauh itu, jauh dari jangkauan mata manusia memang, para Otsutsuki berkumpul dalam ruang tanpa batasnya. Mereka berdiri di atas dataran bercahaya seperti permukaan bintang yang berdenyut itu. Suara mereka bergema tapi seolah tak pernah lahir dari mulutnya, melainkan dari getaran pikiran. Mereka adalah generasi kuno yang pernah menghapuskan keberadaan Usus Hyogakure, benteng terakhir klan Uzumaki ribuan tahun silam. Salah satu Otsutsuki yang tampak lebih tua itu berkata dingin, fenomena ini kelangkungan ruang mencapai 16%. Waktu di bumi telah pada rusak ya. Ada tangan yang memainkan sejarah panjangnya. Semua tatapan mereka itu tertuju pada sebuah celah kosmik yang memperlihatkan bentrokan Boruto, Jiraiya, Nagato, dan para shinobi dengan Akatsuki. Itu bukanlah sekedar pertarungan, itu adalah sumber guncangan di dimensi. Lalu dari dalam pusaran kegelapan itu sebuah siluet bangkit lagi. Sosok itu bergetar dengan aura yang sangat dikenali, Ishiki Otsutsuki. Dia seharusnya musnah kan? Namun ledakan energi dari pertempuran suci sebelumnya di masa lalu telah menyalakan kembali percikan eksistensinya. Mata Ishiki
terbuka perlahan dengan pola doujutsu khasnya yang menyala tajam. Ia menatap bumi dari kejauhan dan bergumam, "Dijabu ya, ini persis seperti misiku dengan Kaguya saat hendak memanen buah dewa. Bumi sekali lagi memanggilku untuk datang." Para Otsutsuki lain saling berbisik dalam bahasa kunonya masing-masing. Beberapa merasa Isiki terlalu gegabah untuk kembali ke bumi sendirian, namun yang lain menganggap ini bagian dari takdir pula. Biarkan dia turun terlebih dahulu. Jika dia gagal, kita akan tahu jalannya nanti. Dan jika ia berhasil pula, buah itu akan jadi milik kita semuanya, ucap salah satu dari mereka nih. Tubuh Isiki mulai bergetar berubah menjadi ribuan pecahan cahaya kemasan yang kemudian menembus ruang batasan dimensi, menyusuri jalur singularitas menuju bumi tempat itu. Dalam hitungan detik aja ia kembali menginjak tanah yang pernah dikhianatinya. Udara di sekitarnya itu langsung bergetar hebatnya itu. Tanah mereka dan langit meredup seolah-olah takut kepada kehadirannya. Di markas rahasia Orochimaru, tim Uzumaki lainnya itu mulai merasakan sesuatu yang berbeda ya nakama. Nagato memegang dadanya, mata Rinnegan bergetar tak terkendali. Cakra ini tidak asing lagi. Ya seperti bayangan yang dulu hampir menghapus dunia kan. Jiraiya kemudian merespon itu, mencoba membacanya dalam tanda tanya. Orochimaru tersenyum tipis nih, tapi matanya penuh kecemasan sekarang ini. Sepertinya para dewa mulai bosan menunggu kan, mereka sendiri yang pada turun secara langsung. Nah disinilah Boruto berdiri di depan semua orang. Wajah itu sekarang itu terlihat panik. Kalau itu benar berarti musuh kita bukan lagi Akatsuki aja, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Itu adalah Isiki. Aku jelas-jelas mengenalinya. Suaranya serak itu nih, tapi penuh keyakinan kalau memang dia kembali, maka inilah alasan kenapa kita harus bersatu pula. Langkah-langkah berat terdengar dari kejauhan, dan dari balik kabut yang retak oleh energi asing itu muncullah siluet tinggi menjulang pula. Mata doujutsu Isiki menatap tajam ke arah Boruto seolah-olah mengenali sesuatu dalam dirinya. "Kau," gumam Isiki dengan nada penuh campuran merah dan heran nih. "Kenapa wajahmu mengingatkanku pada Kaguya dan juga pada diriku sendiri?" Jelas sekarang tim Uzumaki itu tahu momen ini akan menentukan masa depan perang mereka ya. Pertemuan Boruto dengan Isiki bukan lagi sekedar pertempuran aja pada nantinya. Itulah awal dari tabrakan takdir antara Uzumaki dan Otsutsuki sekali lagi. Jadi karena itulah nakama, kesimpulannya di sini, perjalanan itu bukan lagi sekedar menjaga Konoha dari kehancuran. Kini Boruto dan tim Uzumaki telah masuk ke jalur pertempuran kosmik yang melibatkan rahasia masa lalu, pengkhianatan Akatsuki, dan kebangkitan para Otsutsuki dewa. Kehadiran Isiki yang balik kembali menjadi pertanda bahwa bumi akan sekali lagi menjadi arena perebutan takdir pula kan. Di sisi lain, aliansi Boruto terus terbentuk pula. Nagato, Itachi, Konan, bahkan Jiraiya kini berjalan bersama Boruto dalam menyusun strategi menghadapi masa depan baru ya. Pertanyaan terbesar belum terjawab, apakah kekuatan gabungan shinobi mampu menahan kehendak para dewa, atau justru mereka hanya bidak kecil dalam permainan abadi dramatikal teater para bangsa langit nih. Nah ini bakal menarik, kita lanjutkan lagi next time oke. Jadi itulah tadi ya berbagai hal menarik dari alur pembahasan time travel kali ini. Terima kasih banyak telah menceritakan sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya di channel ini agar terus berkembang sehingga kita antusias lagi nih memberikan alur Boruto Naruto lebih menarik, tentunya di saga Boruto 2 Blue Vortex nya oke. Have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi.